Shin Tae-yong bocorkan ada tawaran dari 10 tim sebelum perpanjang kontrak bersama timnas Indonesia. Shin Tae-yong buka-bukaan tentang kriteria utama agar pemain bisa gabung timnas Indonesia. Indra Syafri ungkap rencana mengejutkan untuk timnas U20, uji coba rahasia dan turnamen bergengsi di Korea Selatan. Rahasia Shin Tae-yong seperti layaknya kakak dan adik. Cara unik dan konyol mengatasi pemain timnas Indonesia. Ini bikin para pemain terpukau. Cerita Iqbal Gwijangge jadi pembaca doa di upacara bendera versi timnas U20 Indonesia. Indra Syafri sepakat dengan Shin Tae-yong, Jens Raven belum saatnya masuk timnas Indonesia senior. Dicuekin Shin Tae-yong, Elkan Bagot malah bermain 90 menit bela Blackpool FC dan Nathan Chu Aon pesta gol bersama Swansea City. Nova Arianto ingin Indonesia maju lewat sepak bola, janjikan timnas U17 Indonesia berjiwa petarung. Siap bela timnas Indonesia, Yal Samson dari Volendam bakal gantikan Maarten Paes. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Shin Tae-yong bocorkan ada tawaran dari 10 tim sebelum perpanjang kontrak bersama timnas Indonesia. Shin Tae-yong mengaku telah mendapatkan tawaran dari banyak tim sebelum memperpanjang kontrak sebagai pelatih timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, Shin Tae-yong telah memperpanjang masa bakti bersama timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu memiliki kontrak sampai 2027. Meski begitu, dirinya sempat mendapatkan tawaran dari banyak tim. Pengakuan tersebut disampaikan saat diwawancarai oleh KBS World Indonesia. Shin Tae-yong tak mau meninggalkan pekerjaannya di timnas Indonesia yang sudah membuahkan hasil dan tak mau mengkhianati kepercayaan semua pihak di dunia sepak bola tanah air. Tetapi saya banyak berbicara dengan Erick Thohir Ketua Umum PSSI, tentang apa yang harus dilakukan untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Dalam hal ini, saya tidak boleh mengkhianati kepercayaan mereka. Tentu saja ada tawaran yang lebih baik dari tempat lain. Tetapi dalam momen singkat itu, saya tidak boleh mengkhianati kepercayaan yang telah dibangun. Itu adalah filosofi hidup saya. Selama 4 tahun 6 bulan ini, 2 tahun pertama sangat melelahkan. Tetapi sekarang saya mulai melihat hasil kerja keras itu. Meskipun kami tidak berbicara dalam bahasa yang sama. Karena sebelumnya kami hanya berbicara tentang bagaimana kita akan membangun masa depan. Jika saya membicarakan hal itu bisa dianggap tidak etis. Jadi, saya tidak pernah menyebutkannya dan saya berpikir bahwa diharapkan PSSI bekerja sama dengan percaya pada saya. Jadi, saya tidak membicarakannya dan karena saya juga memiliki pemikiran seperti itu. Ketika ada tawaran dari tempat lain pun, saya tidak goyah dan bisa memperpanjang kontrak dengan Indonesia dengan mudah. Tutupnya, mereka sangat polos dan selalu mendengarkan saya dengan baik. Hal-hal seperti itu yang paling menyentuh saya. Lanjutnya, Shin Tae-yong mengaku telah mendapatkan kontrak dari 10 tim berbeda sebelum menandatangani kontrak baru bersama timnas Indonesia.
Meski begitu, dirinya tak pernah menggunakan fakta tersebut saat bernegosiasi kontrak baru dengan PSSI. Sekarang saya sudah menandatangani kontrak, jadi saya bisa mengatakannya. Ada sekitar 10 tim yang mengundang saya, ujar Shin Tae-yong. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Shin Tae-yong buka-bukaan tentang kriteria utama agar pemain bisa gabung timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong sudah membangun pondasi yang kokoh. Sejak bergabung pada tahun 2020 lalu, dia cukup selektif dalam melakukan pemilihan. Pendekatan personal kepada pemain jadi salah satu kunci agar mereka benar-benar memberikan segalanya di lapangan. Apalagi Shin sempat merasakan bertugas di timnas kelompok umur sambil memantau pemain potensial. Tentunya kolaborasi antara pelatih dan pemain sukses membawa Indonesia ke tahap ini. Shin Tae-yong menjelaskan berada di timnas bukan berarti mereka bisa bebas. Semua pemain harus memahami kelemahan dan kelebihan masing-masing karena persaingan akan ketata. Bahkan pemain berkualitas akan kalah dengan mereka yang bisa memberikan kontribusi kepada tim. Saya selalu mengatakan kepada para pemain saya bahwa mereka harus merasa kurang, harus berusaha keras dan bersedia berkorban untuk tim. Karena perbedaan kemampuan itu hanya setipis kertas, kata Shin Tae-yong. Pelatih kelahiran Yeongdeok ini benar-benar menghargai pengorbanan yang diberikan dari pemain. Mereka harus berusaha menjalankan instruksi yang diberikan dengan baik dan berusaha membantu dengan maksimal. Apalagi mereka bermain sebagai tim dan semua yang bertugas akan berpengaruh langsung pada pertandingan. Saya selalu menekankan pada pemain saya pentingnya semangat pengorbanan. Kalian harus bersedia berkorban untuk tim dan rekan-rekan kalian. Seringnya waktu para pemain semakin bekerja keras dan itu terlihat di lapangan, lanjutnya. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds. Indra Syafri ungkap rencana mengejutkan untuk timnas U20, uji coba rahasia dan turnamen bergengsi di Korea Selatan. Pelatih timnas U-Strip 20 Indonesia, Indra Syafri mengungkapkan rencana timnya yang akan melakukan pemusatan latihan dalam kurung TC di Korea Selatan dari 20 Agustus hingga 2 September 2024. Selama TC tersebut, Indra akan membawa 30 pemain dari total 32 nama yang saat ini mengikuti TC di Jakarta. Kami akan berangkat pada 20 Agustus malam, kata Indra Syafri menjelaskan bahwa TC ini merupakan persiapan penting menuju kualifikasi Piala Asia U20 2025. Selama berada di Korea Selatan, skuad Garuda Nusantara akan menghadapi beberapa agenda penting, termasuk laga uji coba melawan klub Liga 4 Korea Selatan. Meskipun Indra belum mengungkapkan nama klub yang akan dihadapi, ia menegaskan bahwa uji coba ini merupakan bagian dari persiapan tim. Kami akan menghadapi tim Liga 4 mereka yang senior sebelum berlaga di turnamen, tambahnya. Setelah uji coba, timnas U20 Indonesia akan fokus pada turnamen Seoul Earthon Us Cup 2024 yang berlangsung dari 28 Agustus hingga 1 September 2024. Turnamen ini akan diikuti oleh berbagai negara termasuk Korea Selatan, Thailand, dan Argentina.
Indra Syafri menekankan bahwa turnamen ini merupakan kesempatan penting untuk mematangkan persiapan tim menjelang kualifikasi Piala Asia U20 2024 yang akan berlangsung pada September mendatang. Di kualifikasi Piala Asia U-Strip 20 2024, Timnas U20 Indonesia tergabung dalam grup F bersama Yaman, Timor Leste, dan Maladewa. Indra berharap pengalaman dari TC dan turnamen di Korea Selatan akan memberikan manfaat besar bagi persiapan tim dalam kompetisi mendatang. Rahasia Sintayong seperti layaknya kakak dan adik. Cara unik dan konyol mengatasi pemain Timnas Indonesia. Ini bikin para pemain terpukau. Sintayong, pelatih Timnas Indonesia, membagikan rahasia cara dia mendekati dan memperlakukan para pemainnya. Sintayong mulai tertarik dengan Timnas Indonesia setelah menyaksikan kekalahan memalukan 0-3 dari Malaysia pada 2019. Saat itu dia melakukan riset mendalam mengenai budaya Indonesia untuk memahami cara terbaik meningkatkan kualitas sepak bola di tanah air. Ketika saya pertama kali mendapatkan tawaran dari Indonesia, saya melihat pertandingan melawan Malaysia dan kami kalah 0-3, ungkap Sintayong. Ketua PSSI dan staf datang ke Malaysia untuk bertemu dengan saya sambil menonton pertandingan itu. Saya sempat ragu apakah saya bisa memperbaiki tim ini, tapi tantangan berat justru menarik bagi saya. Sintayong menjelaskan bahwa dia memulai dengan mempelajari budaya Indonesia yang mencakup agama, gaya hidup, dan adat istiadat. Ini penting karena dia tidak bisa berbahasa Indonesia pada awalnya. Setelah memahami budaya, dia menerapkan pendekatan khusus dengan para pemainnya, memperlakukan mereka layaknya adik sendiri. Shin menggunakan metode pendekatan yang hangat seperti bercanda dengan mencubit atau mencabut bulu telinga pemain, bahkan ikut menari bersama mereka untuk mencairkan suasana. Meskipun gaya hidup pemain penting, saya fokus memahami budaya mereka terlebih dahulu, kata Shin. Saya mendekati pemain seperti adik, bercanda dan berinteraksi dengan cara yang menyenangkan, meskipun terkadang terlihat kasar seperti mencubit atau menusuk mata. Mereka menikmati itu karena pelatih juga bercanda dengan mereka. Sintayong juga mengungkapkan betapa pentingnya dukungan pemain dalam menciptakan suasana latihan yang menyenangkan. Salah satu yang paling membuatnya terhibur adalah Marcelino Ferdinand, yang sering membuat suasana latihan ceria meski sering mendapat teguran. Terutama Marcelino yang selalu membuat suasana ceria meskipun sering saya marahi. Saya sangat menghargainya, tambah Shin. Kedekatan ini membantu kami sebagai tim untuk menjadi lebih solid dan harmonis. Try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Cerita Iqbal Gwijangge jadi pembaca doa di upacara bendera versi Timnas U20 Indonesia. Dalam upacara yang digelar pukul 06.00 waktu Indonesia Barat itu, back Timnas U-Strip 20 Indonesia, Iqbal Gwijangge menjadi pembaca doa.
Kepada awak media termasuk bolasport.com, Iqbal mengaku tidak masalah ditunjuk untuk membacakan doa dalam upacara pagi tadi. Menurutnya, arahan yang diberikan pelatih timnas U-Strip 20 Indonesia, Indra Syafri, selalu diterimanya dengan baik. Kalau saya pribadi siap saja apabila ditunjuk, kata Iqbal. Lebih lanjut, bek Barito Putra itu selalu merasa hal berbeda apabila melakukan upacara bendera di lapangan. Menurutnya ada rasa bangga karena bisa mengibarkan bendera Indonesia di lapangan. Kata Iqbal, wajib bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk menghormati dan menjunjung tinggi rasa cinta kepada tanah air. Setelah upacara, timnas U-Strip 20 Indonesia langsung menggelar sesi latihan. Saya rasa para pemain juga merasakan hari yang sangat sakral karena memperingati hari kemerdekaan. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Indra Syafri sepakat dengan Shin Tae-yong, Jens Raven belum saatnya masuk timnas Indonesia senior. Pelatih timnas U20 Indonesia Indra Syafri sepakat dengan juru taktik Shin Tae-yong bahwa pemain diaspora Jens Raven belum saatnya masuk timnas Indonesia senior. Seperti diketahui, Jens Raven memang baru menjalani debutnya bersama timnas U20 Indonesia pada ajang ASEAN Cup U20 2024. Walaupun baru menjalani debutnya bersama timnas U20 Indonesia, Jens Raven mendapat banyak pujian. Hal ini karena pemain keturunan Indonesia Belanda tersebut tampil bagus bersama skuad Garuda Nusantara. Dengan penampilan bagusnya di timnas U20 Indonesia ini membuat banyak pihak bertanya-tanya apakah mungkin sang pemain bisa promosi ke timnas Indonesia senior. Setelah ditanyakan langsung ke pelatih timnas Indonesia senior, Shin Tae-yong mengatakan bahwa Jens Raven masih butuh waktu. Saya dulu berangkat untuk melihat langsung ke Belanda, kata Shin Tae-yong. Pelatih asal negeri ginseng tersebut menekankan bahwa Raven harus bisa fokus di semua pertandingan. Dengan begitu, ia akan naik level pada saatnya nanti. Membuat suasana yang baik agar dia naik sendiri dan jangan sampai dia tidak fokus tingkatkan potensi dan kemampuan dia, kata Shin. Jadi kita lihat proses dia seperti apa. Hal senada ternyata diungkapkan oleh Indra Syafri. Mantan pelatih Bali United ini sepakat dengan Shin Tae-yong bahwa Raven masih harus fokus di timnas U20 Indonesia terlebih dahulu. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. Dicuekin Shin Tae-yong, Elkan Bagot malah bermain 90 menit bela Blackpool FC dan Nathan Chu Aon pesta gol bersama Swansea City. Pemain Indonesia Elkan Bagot kembali mendapat kepercayaan penuh dari pelatih Blackpool FC, Enschede Chle, dalam pertandingan pekan kedua Ligue 1. Pada Sabtu 17 Agustus 2024 di Stadion Bloomfield Road, Blackpool Elkan dipercaya bermain selama 90 menit melawan Stockport County FC. Dalam formasi 3-5-2, Elkan Bagot mengisi posisi di barisan belakang bersama J. Husband dan M. Pennington.
Elkan tampil cukup mengesankan di babak pertama dengan berhasil menahan serangan bertubi-tubi dari lawan. Skor imbang tanpa gol menutup babak pertama. Di babak kedua, meski tetap diberikan kepercayaan, Blackpool FC harus menerima kekalahan 0-3. Gol pertama dicetak oleh El Barry pada menit ke-67 setelah memanfaatkan umpan dari Itouré. Menit ke-84, Stockport County FC menambah skor melalui J. Favrier yang memanfaatkan umpan El Bate. Di penghujung pertandingan, Olaove menambah gol ketiga untuk Stockport FC mengakhiri pertandingan dengan skor 3-0. Kendati timnya kalah, Elkan Bagot tetap menjadi pilihan utama pelatih dan tidak digantikan, yang merupakan kabar baik di tengah ketidakhadirannya di timnas Indonesia. Pelatih Sintayong memutuskan untuk tidak memanggil Elkan dalam laga melawan Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 5 dan 10 September 2024. Di sisi lain, rekan Elkan di timnas Indonesia, Nathan Chuaon, sukses membantu Swansea City meraih kemenangan 3-0 atas Preston North End di pekan kedua Championship. Meski Nathan tidak bermain sejak menit pertama dan baru masuk pada menit ke-88, hasil tersebut meningkatkan peluangnya untuk dipanggil oleh Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Nova Arianto ingin Indonesia maju lewat sepak bola, janjikan Timnas U17 Indonesia berjiwa petarung. Timnas U17 Indonesia sedang menjalani pemusatan latihan di Bali dan pada 17 Agustus lalu mereka merayakan Hari Kemerdekaan dengan semangat yang menggebu di Bali United Training Center, Gianyar. Setelah upacara bendera, para pemain mengikuti sesi latihan fisik selama 1 jam yang dipadukan dengan lomba-lomba seru sebagai bagian dari perayaan kemerdekaan. Lomba-lomba tersebut termasuk crossbar challenge, juggling, dan akurasi passing dengan mata tertutup, menambah keceriaan dan kekompakan tim. Momen ini dianggap sangat berarti bagi pemain, karena tidak hanya berfungsi sebagai latihan fisik, tetapi juga sebagai pengingat akan perjuangan dan makna kemerdekaan sebelum mereka bertanding di kualifikasi Piala Asia U17 2024. Pelatih Nova Arianto menekankan bahwa sepak bola bisa menjadi alat perjuangan untuk mencatatkan prestasi di tingkat internasional sekaligus membanggakan bangsa. Nova Arianto percaya bahwa kemajuan sepak bola Indonesia sangat penting untuk mencerminkan kemajuan negara. Indonesia harus maju melalui sepak bola, ujarnya. Saya selalu bilang kepada pemain bahwa kita harus membuat bangsa ini bangga dan kita sedang berada di jalur yang tepat dengan berbagai apresiasi positif yang kita terima. Pelatih yang berdedikasi ini mengingatkan para pemain bahwa prestasi mereka di kancah internasional bukan hanya tentang kemenangan di lapangan, tetapi juga tentang mewujudkan semangat perjuangan dan kebanggaan bagi seluruh bangsa Indonesia. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight. Siap bela timnas Indonesia, Yel Samson dari Volendam bakal gantikan Maarten Paes.
Kiper keturunan asal Belanda, Jelle Samson, mengaku siap untuk memperkuat timnas Indonesia. Penjaga gawang berusia 18 tahun milik FC Volendam Ustrip 21 itu memiliki darah Indonesia dari ayahnya, tepatnya kakek dan neneknya yang besar dan lahir di tanah air. Kakek saya berasal dari Bali, sedangkan nenek saya dari Jawa. Ayah saya 100% Indonesia, tapi lahir di Belanda, kata Jelle Samson. Berhubung punya garis keturunan, Jelle Samson itu siap membela timnas Indonesia jika dibutuhkan oleh PSSI dan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Jika ada tawaran dari PSSI, tentu saja saya mau. Saya ingin ke sana dan bermain untuk timnas Indonesia, cetus penjaga gawang 18 tahun itu. Bahkan Jelle Samson mengklaim agennya sudah berkomunikasi dengan perwakilan PSSI, Fardy Bachdim, meski belum ada kejelasan dari kedua belah pihak. Belum ada tawaran resmi dari PSSI. Namun, agen saya sudah saling kontak dengan Fardy Bachdim. Sejauh ini saya belum tahu bagaimana kelanjutannya, kata kiper Volendam Ustrip 21 itu. Lantas, apakah Jelle Samson bakal dipanggil oleh Shin Tae-yong ke timnas Indonesia menggantikan kiper naturalisasi Maarten Paes? Kendati demikian, Jelle Samson takkan mudah untuk menempati posisi kiper timnas Indonesia dalam waktu dekat ini, mengingat ia minim pengalaman dan masih ada Hernando Ari hingga Nadeo Argawinata. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you're... Termasuk striker Persib. Ini prediksi 26 nama pemain yang dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Manajer timnas Indonesia Sumarji mengonfirmasi bahwa Shin Tae-yong akan memanggil 26 pemain untuk 2 laga perdana di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia yang dijadwalkan pada awal September mendatang hanya tinggal sekitar 3 minggu lagi. Namun PSSI belum mengungkapkan daftar pemain resmi yang akan dipanggil pelatih asal Korea Selatan tersebut. Menariknya, Persib Bandung sudah mengumumkan bahwa Dimas Derajat mendapatkan panggilan untuk memperkuat timnas. Sumarji memastikan bahwa dari 26 pemain yang akan dipanggil, nama Elkan Bagot tidak akan termasuk dalam daftar. Keputusan ini mengindikasikan bahwa Shin Tae-yong mungkin akan memilih pemain-pemain yang sebelumnya beraksi dalam laga melawan Irak dan Filipina. Di samping itu, Jordi Amat sudah menyelesaikan masa hukumannya akibat kartu merah dari pertandingan melawan Irak. Para pemain diaspora seperti Sandy Walsh, Tom Haye, dan Nathan Chu Aon diprediksi akan kembali memperkuat timnas Indonesia. Meskipun Justin Hubner tidak bisa bermain melawan Arab Saudi karena akumulasi kartu kuning, diharapkan dia akan tersedia untuk pertandingan melawan Australia di partai kandang. Selain itu, Shin Tae-yong diperkirakan akan memanggil pemain-pemain yang sempat absen, termasuk Witan Sulaiman. Rumor juga mengindikasikan bahwa Stefano Lillipali mungkin akan kembali membela timnas Indonesia. Berikut adalah prediksi 26 nama pemain yang kemungkinan akan dipanggil Shin Tae-yong untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Nadeo Argawinata, Hernando Ari, Adi Satrio, Jay Idzas, Calvin Verdon, Jordi Amat, Rizky Ridho, Sandy Walsh, Pratama Arhan, Yance Sayuri, Shaine Patinama, Asnawi Mangkualam, Justin Hubner, Yakob Sayuri, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner,
Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya, Tom Haye, Nathan Chu Aon, Dimas Drajat, Malik Rizaldi, Rafael Struij, Ragnar Oratmangoen, Witan Sulaiman, Stefano Lillipali,